Menjadikan anak seorang bilingual atau multilingual bisa dipersiapkan sejak dini. Sedini apa dan bagaimana caranya? Simak terus di video ini karena saya akan bahas tips dari bukunya Tracy Tokuhama Espinosa, Raising Multilingual Children. Halo pemirsa kece, selamat datang di channel YouTube aku. Di sini aku akan bahas tentang yoga, traveling, parenting, dan duit. Jadi yang belum subscribe dong, di like juga ya. Dan jangan lupa klik notifikasi bellnya. Nah, kali ini aku akan sharing tips bagaimana membesarkan anak menjadi bilingual atau multilingual berdasarkan buku ini. Untuk menjadi seorang bilingual ataupun multilingual buat orang Indonesia sih sebenarnya udah biasa. Coba berapa banyak bahasa daerah yang ada di Indonesia? Ratusan jumlahnya. Dan biasanya orang-orang yang bisa berbahasa daerah itu juga kan bisa bahasa Indonesia. Berarti mereka sudah menjadi seorang yang bilingual atau multilingual. Sekarang apa salahnya kalau ditambah bahasa asing juga ya kan? Menurut buku ini ada 10 tips sukses yang menentukan kemahiran berbahasa kita. Apakah 10 tips sukses itu? Yang pertama adalah timing and the windows of opportunity. Artinya jendela usia di mana kita diperkenalkan oleh bahasa asing selain bahasa ibu kita itu. Yang kedua adalah aptitude for foreign language, yang artinya kecerdasan berbahasa yang kita miliki sejak lahir. Lalu yang ketiga ada motivasi, pasti nih. Yang keempat strategi. Yang kelima konsistensi. Dan yang keenam opportunity and support, maksudnya kesempatan dan dukungan dari orang tua, sekolah, dan komunitas. Lalu yang ketujuh linguistic relationship between the first and second language. Sedekat apa hubungan antara bahasa ibu dan bahasa asing yang sedang dikenalkan itu. Lalu yang ke-8 ada siblings, yang ke-9 gender, dan yang ke-10 adalah hand use. Nah, di sini saya akan hanya membahas 6 yang pertama karena ke-6 poin itu masih bisa dimanipulasikan, kita usahakan. Tapi yang ke-4 terakhir itu adalah sudah menjadi garis takdir kita. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Seberapa dini anak bisa dikenalkan bahasa asing selain bahasa ibunya? Menurut buku ini, semakin dini seorang anak dikenalkan dengan bahasa selain bahasa ibunya, semakin dia memiliki level kemahiran setara atau mendekati native speaker, penutur aslinya. Di buku ini, Tracy menjelaskan 3 jendela usia di mana kita bisa mulai mengenalkan anak bahasa lain selain bahasa ibunya. Jendela pertama itu usia antara 0 tahun hingga 9 bulan. Lalu di jendela kedua, usia antara 4 tahun hingga 7 tahun. Di tengah-tengah ada jendela 1,5, yaitu usia 9 bulan sampai 2 tahun. Nah, di jendela pertama dan kedua inilah waktu terbaik untuk mengenalkan anak bahasa asing selain bahasa ibunya. Karena ketika kita mengenalkan, anak itu akan menyerap, otak anak akan menyerap. Dia tidak mempelajari tapi menyerap secara natural. Sementara di usia aku seperti ini sekarang adalah usia di jendela ketiga, yaitu usia 7 tahun hingga sepanjang hidup. Di usia ini akan lebih sulit bagi seseorang untuk mempelajari bahasa baru, apalagi yang berbeda sama sekali polanya dengan bahasa ibunya. Level kemahirannya mungkin hanya akan sampai pada level kemahiran seseorang asing, bukan level kemahiran penutur asli atau mendekati seperti penutur asli. Kecuali memang orang itu memiliki kemampuan kecerdasan berbahasa di atas rata-rata. Ketika usia anak berada pada jendela pertama ataupun kedua, ajaklah ia berbicara sesering mungkin. Semakin sering, semakin baik. Karena kata-kata itu adalah obat buat dia, penenang buat jiwanya dia. Nah, di sini hindari berbicara dalam bahasa bayi. Berbicaralah dengan bahasa ibu yang baik dan benar. Di usia ini juga bisa mulai diperdengarkan lagu-lagu dalam bahasa asing, tontonan film dalam bahasa asing. Mungkin kalau tontonan boleh dikenalkan ketika anak sudah lewat dari usia 2 tahun. Kalau masih di bawah 2 tahun bisa diperdengarkan lagu-lagu bahasa asing dulu. Bahasa asing di sini tidak selalu harus bahasa Inggris, bisa diperkenalkan dengan beragam bahasa. Karena berdasarkan salah satu artikel yang pernah saya baca, saya lupa sumbernya, seorang bayi itu bisa membedakan banyak bahasa dengan baik. Yang mana bahasa Inggris, yang mana bahasa Indonesia, yang mana bahasa Prancis, yang mana bahasa Mandarin, dan lain sebagainya. Keuntungan mengenalkan anak pada bahasa lain selain bahasa ibunya ini
Ketika dia memasuki tahap belajar untuk tata bahasanya dan lain sebagainya, dia akan cepat bisa mengikuti, cepat bisa menangkap dibandingkan dengan anak-anak yang tidak pernah terpapar sebelumnya. Nah, inilah yang membuat level kemahirannya bisa sampai seperti penutur asli, dari mulai rasa bahasa, aksen, dan cara berpikirnya juga sudah menyerupai penutur asli. Kekhawatiran orang tua juga termasuk kekhawatiran saya sendiri ketika anak mulai dikenalkan bahasa asing sejak dini, itu adalah anak bisa mengalami speech delay. Padahal di berbagai artikel ini sudah banyak dibantah dan dikatakan sebagai mitos. Speech delay bisa jadi disebabkan oleh beragam faktor, bukan karena mengenalkan bahasa asing sejak dini. Menurut penelitian dalam buku ini, otak anak yang berbicara lebih dari satu bahasa atau bahkan banyak bahasa cenderung lebih cerdas, apalagi dia berbicara dalam berbagai bahasa dengan pola yang sangat berbeda atau yang jauh berbeda dari bahasa ibunya. Gimana kalau jendela pertama dan jendela kedua itu sudah lewat? Ya nggak usah khawatir, karena kita selalu punya kesempatan untuk belajar sampai akhir hayat. Di sini kalau anak punya kecerdasan berbahasa di atas rata-rata, dia akan cepat menangkap pelajaran bahasa yang dia pelajari. Tapi kalau ternyata kecerdasannya hanya biasa-biasa saja, kecerdasan berbahasa maksudku, ada faktor lain yang bisa menentukan kesuksesan dia mahir bahasa asing, yaitu motivasi dalam dirinya sendiri. Motivasi ini bisa banget didukung oleh orang tua dan lingkungannya juga. Tapi memang di sini level kemahirannya tidak bisa disamakan dengan level kemahiran berbahasa seorang anak yang sudah dikenalkan sejak dini. Tapi nggak usah khawatir, yang penting kan komunikasi itu bagaimana kita bisa mengerti apa yang maksud orang lain dan kita juga bisa menyampaikan apa yang kita ingin bicarakan, ya kan? Yang terpenting jangan sampai si anak kehilangan motivasi belajar. Orang tua dan lingkungannya harus terus menyemangatinya. Dan di sini orang tua juga perlu banget untuk menetapkan strategi seperti apa yang akan diterapkan di rumah untuk mengenalkan anak pada bahasa asing. Juga konsistensi setelah strategi harus disertai dengan konsistensi. Itu kuncinya. Selain itu, dukungan dari orang tua juga bisa mencarikan atau menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk mempelajari si bahasa asing ini. Strategi yang diterapkan itu biasanya seperti apa sih? Nah, ini strategi yang biasanya diterapkan oleh banyak keluarga dengan dua bahasa di rumah itu adalah one parent, one language. Satu orang tua berbicara satu bahasa, misalnya dengan ayah berbicara bahasa Indonesia, sementara dengan ibu berbicara bahasa Inggris atau sebaliknya. Ada juga keluarga yang menerapkan strategi English Days. Jadi ada hari-hari tertentu di mana mereka hanya akan berbicara dalam bahasa Inggris. Kalau ada yang melanggar akan dapat hukuman. Tapi lagi-lagi strategi ini harus disertai dengan konsistensi. Karena kalau cuma di awal-awal aja itu nggak akan jalan strategi secanggih apapun. Sebisa mungkin jangan mencampur-campurkan bahasa, karena orang tua yang mencampur-campur bahasa cenderung memiliki anak yang mencampur-campur bahasa juga. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga sih, hari gini kan banyak orang yang campur-campur bahasa antara Indonesia dan Inggris. Ya nggak apa-apa juga, karena bahasa itu nggak kaku dan sifatnya juga dia lebih fleksibel. Yang penting kan inti dari komunikasi itu adalah kita saling mengerti dan memahami apa yang ingin dibicarakan dan apa yang orang lain bicarakan kepada kita. Tapi dalam konteks yang lebih formal tentu saja dibutuhkan bukan hanya sekedar kemampuan memahami, tapi juga berkaitan dengan pemilihan kata, terminologi, dan cara-cara yang lebih elegan untuk mengatakan sebuah maksud. Nah, poin terakhir ini nih yang bisa juga orang tua berikan kepada anak dalam rangka mendukungnya untuk bisa menguasai bahasa asing selain bahasa ibunya, yaitu faktor lingkungan. Ciptakanlah lingkungan atau carikan lingkungan yang kondusif di mana dia bisa mengembangkan kemampuan berbahasanya. Banyak sekolah-sekolah zaman sekarang di Jakarta khususnya nih ya, yang menawarkan konsep bilingual berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Orang tua memasukkan anak sekolah di sekolah bilingual itu tujuannya sudah tentu untuk supaya si anak mendapatkan lingkungan yang kondusif untuk belajar bahasa asing. Bahkan sekarang sekolah-sekolah yang bukan bilingual pun sudah mulai memasukkan bahasa Inggris atau
strategi English Days ini di sekolahnya. Memang cara terbaik belajar bahasa adalah dengan berada di lingkungan di mana hampir semua orang sekitarnya itu berbicara bahasa itu dan si anak juga bergaul dengan lingkungan itu. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan sekitar bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya tentu saja mendapatkan privilege, dia akan lebih lancar dan lebih baik tata bahasanya dibandingkan anak-anak yang tidak tinggal di lingkungan seperti ini. Ya, tapi kecerdasan berbahasa memang bukan satu-satunya faktor penentu kesuksesan. Banyak sekali faktor-faktor yang bisa mengantarkan anak pada kesuksesan di masa depan. Lagi pula, apa sih maksudnya kesuksesan itu? Banyak juga maknanya kan? Sangat luas. Saya secara pribadi sebagai orang tua, kenapa saya memberikan anak saya modal berbahasa asing lain selain bahasa Indonesia? Agar saya harap anak saya nanti bisa memiliki pandangan yang lebih luas, perspektif yang lebih luas, bahan bacaan dan sumber ilmu pengetahuan juga yang lebih luas untuk dirinya sendiri dan juga untuk dibagikan kepada orang lain. Apalagi memasuki era dunia tanpa batas seperti ini kan. Oke pemirsa kece, sekian bahasan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.